selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh
Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Pada ibadah pagi hari ini, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, berikanlah kami hati yang mau mengerti, supaya kami menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yang diambil di Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 39. Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 39. Oh iya, tema renungan Kacaras pada pagi hari ini adalah baptisan. Mari kita baca firman Tuhan. Ini mengenai sida-sida dari tanah Ethiopia. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah adik-adik, ada cerita dua anak pra remaja yang dibaptis ya. Sebut saja yang satu, namanya Budi. Budi ini adalah anak yang sangat nakal. Dia suka bertengkar, berantem di sekolah. Dia suka melawan orang tua. Dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, suatu saat di gerejanya ada baptisan, dan dia merasa teman-temannya dibaptis juga gitu. Jadi dia mau ikut-ikutan dibaptis. Dia ikut katekisasi, dia bersama beberapa kali, dan akhirnya dia dibaptis. Tapi setelah dibaptis, si Budi ini tetap dengan kehidupan yang lamanya. Dia tetap nakal, dia tetap melawan orang tuanya, dia tetap mencontek, dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena Budi tidak mengerti ya betapa pentingnya, esensinya dengan baptisan itu. Dia tidak meninggalkan kehidupan yang lamanya, dia tidak mau hidup baru di dalam Yesus Kristus ya. Nah, sedangkan ada anak yang satu lagi, sebut saja namanya Tony. Tony sakit kanker dan sudah divonis umurnya sekitar 1 bulan lagi. Tony adalah anak yang sangat baik, dan Tony memutuskan untuk dibaptis ya. Dan Tony begitu rajin membaca Alkitab gitu, dan ketika dia dibaptis dia juga sudah siap, karena dia sudah percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Ketika dia baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia membaca dengan begitu sungguh-sungguh sampai menitikkan air matanya. Nah, akhirnya Tony dibaptis, dan dia merasakan damai sejahtera dan sukacita walaupun dia sakit, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan dia. Kalaupun dia meninggal nanti, dia pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang akan menjemput dia. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai baptisan ya. Adik-adik kan sudah di atas umur 12 tahun, menurut Gereja Betel Indonesia sudah bisa dibaptis. Tapi kita harus mengerti betapa sakralnya, betapa pentingnya baptisan ini. Baptisan ini bukannya
hal yang untuk dibuat main-main ya. Ini kita harus dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kalau kita baca tadi di kisah baptisan yang di dalam Kisah Para Rasul 8 tadi, di perikop ini ceritakan Filipus, seorang murid Tuhan Yesus, itu bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini artinya orang yang punya jabatan tinggi di negara itu ya. Dia mengatur kerajaan gitu ya. Nah, dia sedang naik kereta yang mungkin ditarik sapi atau kuda gitu ya. Dan dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, sekarang ini kita bisa lihat banyak orang Kristen tidak membawa kitab sucinya ya kalau sedang pergi kemana-mana. Apalagi membacanya di dalam perjalanan. Nah, tetapi sida-sida dari Ethiopia ini dia baca dengan sungguh-sungguh kitab suci itu di dalam perjalanannya. Dia sangat rindu untuk mengerti gitu ya kitab suci ini gitu. Dan orang-orang zaman dahulu tuh biasanya membaca kitab suci itu dengan suara yang keras. Dan Filipus mendengar sida-sida itu membaca dari kitab Yesaya, yaitu Yesaya 53 ayat 7-8. Nah, Filipus menunjukkan kepada sida-sida itu bahwa nas tersebut adalah nubuat tentang Tuhan Yesus yang akan disalibkan dan menebus dosa semua umat manusia. Nah, meskipun sida-sida ini adalah seorang pejabat tinggi, tetapi ia memiliki kerendahan hati. Dia mau diajar ya. Dia mengakui bahwa dia tidak mengerti kitab Nabi Yesaya ini. Tapi dia tidak malu untuk diajar oleh Filipus. Bahkan Filipus kan waktu itu dia belum kenal gitu ya. Nah, penjelasan Filipus itu membuat sida-sida dari Ethiopia itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh sebab itu, dia segera minta dibaptiskan oleh Filipus. Dan setelah peristiwa baptisan itu dilaksanakan, ada perubahan yang terjadi. Sida-sida dari Ethiopia itu begitu sukacita, ya. Dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dia mau dibaptis, ya. Nah, adik-adik pasti pernah lihat ya, ada baptisan di gereja, atau mungkin ada beberapa dari adik-adik yang sudah dibaptis ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau sudah menerima Tuhan Yesus, kenapa harus dibaptis? Apakah yang menjadi dasar seseorang dibaptis atau tidak gitu? Nah, kita akan belajar beberapa hal mengenai baptisan ya. Yang pertama adalah baptisan kudus merupakan titah dari Tuhan sendiri. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada semua orang percaya untuk dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan merupakan perintah dari Tuhan sendiri, bukan semata-mata keinginan gereja ya. Dan kata baptis diambil dari kata baptiso, yang artinya membasahi atau menyelamatkan ke dalam air. Orang yang dibaptiskan dengan air, baik diselamkan atau kadang dipercik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti orang itu sudah bersatu di dalam karya keselamatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita bisa belajar bahwa baptisan merupakan tanda iman seseorang untuk menerima panggilan kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang kekal. Tanpa iman, baptisan tidak bermakna apa-apa ya adik-adik. Iman memang dari kita, dari manusia ya. Sedangkan baptisan itu adalah tindakan dari Tuhan. Memang baptisan sendiri tidak memberikan keselamatan. Baptisan hanyalah alat atau simbol ya, untuk menyatukan orang beriman dengan Kristus dan dengan tubuhnya. Jadi Tuhanlah yang membuat dengan perantaraan baptisan itu ya adik-adik, atas dasar iman orang yang percaya, orang yang menerima baptisan itu. Nah, mungkin adik-adik masih belum mengerti ya, tugas orang tua kalianlah yang untuk membimbing selalu ya, untuk mendorong adik-adik sekalian untuk baca Alkitab, untuk bersaat teduh,
untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik sekalian ya. Dan supaya ketika adik-adik mengerti, adik-adik yang sendiri yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah membayar hutang dosa kita. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, karena itu baptisan adalah langkah ketaatan yang penting ketika kita menerima keselamatan ya. Kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pastilah kita, kalau kita benar-benar mengerti arti keselamatan itu, kita akan menerima diri kita dibaptis. Nah, yang ketiga adik-adik, baptisan itu juga sebagai tanda orang yang mau menerima panggilan hidup yang baru. Karena ketika orang dibaptiskan, orang itu telah ditenggelamkan di dalam dosa dan dibangkitkan ke dalam hidup yang baru. Maksudnya adik-adik, semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Semua punya kehidupan yang lama. Oleh sebab itu, dalam arti dibaptiskan ini, kehidupan lamanya itu sudah ditenggelamkan ya. Dan ketika dibangkitkan, ketika keluar dari air, manusia itu sudah hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah dibaptis, dia mau berusaha untuk melakukan, untuk terus membaharui hidupnya, memperbaiki hidupnya ya. Karena hidupnya kini sudah baru dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Jadi baptisan ini adalah suatu langkah ya, ketaatan yang penting bagi orang Kristen. Meskipun baptisan bukan sesuatu yang diperlukan untuk keselamatannya seperti yang disebutkan tadi adik-adik, tetapi semua orang Kristen yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus pasti mau menerima baptisan secara selam ya. Karena baptisan itu melukiskan orang Kristen dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah di dalam Roma 6 ayat 3-4 dikatakan ya adik-adik, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah adik-adik, jadi kalau dibaptis ya adik-adik pasti lihat ya, dimasukkan secara keseluruhan semuanya gitu ke dalam air, menggambarkan dikuburkan bersama dengan Kristus, dan keluar air dari air menggambarkan bangkit bersama dengan Kristus. Nah adik-adik, sebagai para remaja, adik-adik diajak untuk terus pelihara iman percaya kepada Tuhan, agar nanti suatu saat ada waktunya, pasti adik-adik semua punya kerinduan seperti sida-sida dari Ethiopia yang tadi kita baca. Dia begitu rindu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Filipus memberikan penjelasan kepada dia. Dan sida-sida dari Ethiopia itu mau mengerti. Dan dia percaya dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan segera dia mau dibaptis. Dia tinggalkan kehidupan yang lamanya. Dan dia mau hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti yang tadi Kak Charles cerita ya adik-adik, yang Budi, anak yang nakal itu ketika sudah dibaptis, tetapi karena dia tidak mengerti, dia tetap hidup dalam kehidupan yang lamanya. Sedangkan
si Tony yang sakit itu, yang akhirnya dia sudah mengerti apa artinya baptisan, betapa penting dan sakralnya baptisan itu. Sehingga ketika dia dibaptis, dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dia hidup dalam kehidupan yang baru, ditinggalkan kehidupan dosa yang lamanya. Jadi keinginan untuk dibaptis ini ya adik-adik, harus datang dari kesadaran kita sendiri. Nggak bisa dipaksakan. Karena setelah dibaptis, kita punya tanggung jawab untuk hidup baru di dalam Tuhan. Memang pasti kita akan tetap jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Tetapi percayalah bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan membimbing kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh rindu, kita mau sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh membaca Alkitab ya. Kita mungkin baca sendiri atau membaca sama orang tua atau teman-teman gitu ya, dalam persekutuan gitu. Kita mau terus belajar seperti sida-sida dari Ethiopia itu. Percaya adik-adik, semakin adik-adik membaca firman Tuhan dan mengerti, maka Tuhan akan memberikan pengertiannya kepada adik-adik betapa pentingnya baptisan ini ya, betapa pentingnya iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus prioritaskan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, untuk terus membaca firman Tuhan, baik dalam ibadah hari Minggu atau mungkin setiap hari ya, dalam saat teduh adik-adik secara pribadi. Janganlah kita mengabaikan firman Tuhan ya adik-adik, karena itu yang akan selalu menuntun kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan dari sida-sida dari Ethiopia yang sungguh-sungguh mau belajar firman-Mu dan mengerti dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga sida-sida dari Ethiopia itu mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Demikian juga kami ya Tuhan. Kami mau terus membaca firman-Mu. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami ya Tuhan. Dan ketika saatnya tiba, ketika kami siap untuk memberikan diri kami dibaptis, kami mau tinggalkan kehidupan lama kami, dan kami mau hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan di masa pandemi yang sulit ini, kiranya tangan-Mu selalu menyertai kami. Sertailah juga orang tua kami ya Tuhan. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah usaha dan pekerjaan orang tua kami, supaya dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Berkatilah juga kami ya Tuhan dalam studi kami, agar kami menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah kami, dan kami menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Semangat terus ya adik-adik. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.